Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jihad Anwar Siddiq, sarjana pendidikan Islam. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan H3 di Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 2703025222. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Ambrol Boyolali. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketahuan dengan syu'abul iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap, oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Mas Ketua kelasnya untuk disiapkan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sebelah sana? Gak ada yang sakit? Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya absensi dulu semuanya. Hari ini semuanya masuk tidak? Gak ada sakit, alhamdulillah. Kalau semuanya hari ini masuk, artinya kegiatan hari ini nanti insya Allah bisa dilancarkan. Kenapa? Karena ada kesanggupan kalian untuk masuk di sekolahan dan nggak ada yang sakit ataupun yang jin, gitu ya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai untuk kegiatan pada hari ini, saya cek dulu kesiapan kalian. Coba semuanya bisa berdiri. Coba cek kerapiannya masing-masing. Masih adakah yang belum rapi? Ya, dicek semuanya. Oke, sudah rapi semuanya. Bawahnya ketika masih ada yang sampah-sampah berserakan, diambil dulu, ada enggak? Oh, enggak ada. Oke, bagus. Setelah itu boleh duduk, kemudian persiapkan kegiatan kita. Kalian bisa duduk, terus kemudian ambil buku PAI-nya masing-masing. Semuanya bisa ditaruh di atas meja. Oke, sudah semuanya? Buku PAI-nya sudah ditaruh di meja? Oke, sudah. Nah, semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita biasanya ada pembiasaan yang dimana itu setiap hari Rabu jam 10 kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu ya. Ya, kira-kira dari kalian tahu kenapa kok kita hendaknya melakukan kegiatan menyanyikan Indonesia Raya itu? Ada yang tahu? Ya, apa Mbak? Kalau setahu saya, itu tujuannya untuk meningkatkan sikap nasionalisme dari cinta tanah air itu mahasiswa. Oh ya, bagus sekali, benar itu yang disampaikan. Jadi gini anak-anak, pemerintah itu sudah mewajibkan setiap sekolah itu melakukan tindakan yang berkaitan dengan cinta tanah air. Nah, di SMA Negeri 1 Andong ini melakukan dengan di hari Rabu itu di jam 10 kita bernyanyi Indonesia Raya. Begitu anak-anak semua. Selanjutnya, anak-anak semuanya, kurikulum yang kita lakukan adalah kurikulum Merdeka.
Jadinya ada di situ kebiasaan-kebiasaan yang hendaknya kita lakukan dan kita harus siapkan apa? Cinta kepada Tuhan, itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu. Kemudian kita harus kreatif, mandiri, kita tanamkan benar di dalam diri kita semuanya. Apa? Pembelajaran sekarang beda dengan pembelajaran kemarin atau yang dulu-dulu. Gitu ya. Oke, itu anak-anak semuanya. Terus kemudian ini semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi memahami dan mewujudkan ketauhidan ya ini. Hakikat, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Ini materi kita hari ini. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak? Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Apa Mbak? Kemarin Mbak? Jadi minggu kemarin kita membahas tentang kompetisi dalam kebaikan di surah Al-Maidah ayat 48. Tentang kebaikan ya, artinya kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk selalu kita melakukan hal-hal yang baik. Dalilnya apa? Di surat Al-Maidah ayat 48. Akan saya sampaikan berkaitan dengan materi kita hari ini, ya ini. Tujuan pembelajaran kita yang hentaknya nanti ketika kita sudah belajar nanti kalian bisa ini semua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna syu'abul iman, cabang-cabang iman. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami macam-macam syu'abul iman. Jadi ini ngerti maknanya, ngerti nanti macamnya ada apa saja. Selanjutnya, ya lihatlah anak semuanya gambar ini. Cermati gambar tersebut, gambar 2.1. Ya. Ada makna apa toh dari gambar 2.1 ini? Ada yang mau menyampaikan? 2. Oh ya, apa Mbak? Ini Mbak. Nah, pada gambar 2.1 itu Pak, terlihat seseorang yang sedang belajar tentang agama Islam. Hal ini menunjukkan tanda-tanda keimanan karena orang yang beriman mau mempelajari ajaran agamanya. Seperti itu. Oke, ya. Ini Bapak ngajari anak-anaknya kecil sama agak besar gitu ya. Oke, jadi ini tentang keimanan. Oke, bagus sekali. Kalau gambar 2.2, pemalu sebagian dari iman. Ada yang ingin menyampaikan? Apa tuh maknanya ini terkandung? Apa Mas? Nah, di gambar itu ada orang malu. Malu itu adalah perilaku orang-orang beriman dan sebagian dari iman. Oh, perilaku malunya itu ya? Nah, sip. Oke. Ya. Berkaitan dengan kita masuk ke materi. Ya. Kita masuk materi. Ya. Materi kita tentang tadi syu'abul iman. Ada yang tahu nggak toh? Dan itu iman itu apa? Apa Mas? Iman adalah suatu kepercayaan atau keyakinan. Atau keyakinan. Ya, itu iman. Jadi dipercayai atau diyakini. Dipercayai dalam hati, diyakini dalam hati, dipelajari. Mana ya iman ya? Oke. Terus apa iman itu penting buat diri sendiri? Penting. Kok bisa penting, Mbak? Percaya. Ya, buat diri sendiri. Jadi ini percaya karena saya punya iman gitu ya. Ada yang lain? Apa penting Mas? Penting. Iman itu penting karena iman adalah sebagai fondasi dalam menjalani ajaran Islam. Dengan fondasi yang kuat, insya Allah akan menjalani syariat Islam dengan mudah dan baik. Oh iya. Jadi ini sebagai fondasi diri dulu ya. Iya. Oke. Materi kita ini sama bersih dengan yang kalian tadi sampaikan. Ya, iman. Iman berasal dari Arab yaitu meyakini. Sama tadi ya, yakin percaya ya. Sama. Menurut Imam Syafi'i, kitab Al-Umum, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat. Tidak sempurna salah satu jika tidak bersama dengan yang lain. Selanjutnya anak-anak semuanya, ya, yang disampaikan temanmu tadi.
ada 6 pilar iman. Semuanya hendaknya dilakukan. Iman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada ini kitab, kemudian kepada hari akhir, qadar, ada 6. Kalau urutannya, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, kalau 3 iman kepada kitab, 4 kepada Rasul, 5 kepada hari akhir, dan 6 kepada qadar. Keenam-enamnya hendaknya kita lakukan. Ada yang berkaitan cabang di hati, ada yang lisan, ada dengan anggota badan, artinya perbuatan. Karena semuanya untuk cabang yang masuk ke dalam ini, lihat di hati ada lisan, ada anggota badan, perbuatan. Ini nanti beda-beda. Dan nanti ada suatu masalah yang kita pecahkan di pembelajaran ini. Nanti kita buat bentuknya diskusi. Ada suatu masalah, tolong nanti dipecahkan dari kalian semuanya. Kita nanti akan membuat kelompok, begitu ya. Oke, buat kelompok. Nanti kelompoknya ada 6 yang sudah Bapak bagi kemarin, gitu ya. Sudah ingat? Masih ingat? Masih, oke. Yang kelompok itu membahas berkaitan dengan nanti ada LKPD yang akan saya sampaikan. Oke. Sekarang kelompok-kelompok itu silakan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, oke, silakan. Kegiatan ini kalian nanti akan berdiskusi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah saya bentuk. Nanti semuanya kalian mendapatkan LKPD setiap kelompok. Nanti saya kasihkan. Nanti ada permasalahan sesuai sudah saya tuliskan juga di sini. Ya, ini ada 6 sesuai kelompoknya nanti ya. Yang pertama berkaitan dengan apa saja toh cabang iman berkaitan dengan hati di situ. Yang kedua, perilaku apa saja yang bisa merusak iman berkaitan dengan hati dan apa dampaknya. Yang ketiga, apa saja cabang iman berkaitan dengan lisan. Kemudian yang keempat, perilaku apa saja yang bisa merusak iman berkaitan dengan lisan dan dampaknya. Yang kelima, apa saja cabang iman berkaitan dengan perbuatan. Terus yang terakhir 6, perilaku yang bisa merusak iman berkaitan dengan perbuatan dan dampaknya. Nanti saya bagikan LKPD sesuai dengan tugasmu masing-masing. Silakan didiskusikan. Jawabannya nanti bisa dituliskan di LKPD ini dalam tempat jawaban. Kalian bisa diskusi, mencari referensi dimanapun. Lewat buku boleh, lewat internet juga boleh. Setelah selesai nanti ya akan kita presentasikan ya. Nanti semuanya maju berkaitan dengan ini, maju menyampaikan ya. Nanti silakan nanti siapkan siapa saja nanti yang menyampaikan materi. Begitu? Siap semuanya? Ya, oke. Silakan jawab saja.
yang mengetahui dengan Harifakun Biologi. Nah, kami sudah mendiskusikan bersama. Jadi, Harifakun Biologi itu kemampuan seorang untuk mengenal dan menyadari kebesaran Allah lewat hati. Jadi, bukan cuma tahu kalau Allah itu ada, tapi benar-benar merasakan kehadiran di dalam hati. Percaya sama Allah dan yakin dengan segala kekuatan serta kasih sayangnya. Jadi, itu hasil diskusi kami untuk kami Sabtu. Ada yang belum hadir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang sebelum kita tutup kegiatan agar nantinya ya, kita nanti tidak diam-diam apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini ya. Ini adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan ya, ataupun bisa refleksi sebenarnya apa yang kita tadi pelajari berkaitan dengan soal iman tadi? Jadi kalian ada yang mau menyampaikan? Ya. Ya ini, Joy, ada tulisan Joy? Kodenya ini, ya. Ada tulisan dengan 903. Ada dua ya. Ayo, dapat tulisan silakan halaman kalian semuanya. Alhamdulillah kegiatan kali ini kita sudah bahas materi berkaitan dengan soal iman ya. Jadi untuk terakhir sebelum saya tutup, adakah yang kalian tanyakan berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Ya, sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham, insya Allah pertemuan selanjutnya kita membahas berkaitan dengan perilaku yang tercela. Ya, nanti bisa kalian nanti mulai membaca di rumah. Ada nanti ya itu berkaitan materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis ya. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.